Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan khususnya Bapak Muhammad Abbas SHMH dan Ibu Winarsi SHMH. Selaku dosen hukum adat di Fakultas Hukum, saya Desmi Rane Mokredin dengan nomor induk mahasiswa 22416274201025 dari kelompok 2 akan menjelaskan suatu kasus adat di Bali yang sebagaimana dijadikan tugas oleh Bapak Abbas dan Ibu Winarsi sebagai pelengkap nilai dari perkuliahan di semester 1 ini. Sebelumnya, hukum adat di Bali terdiri dari perkawinan, warisan, dan keluargaan. Hukum perkawinan akan disampaikan oleh Saudara Andre Pareji dan Saudara Iwan Kurnia. Hukum warisan akan disampaikan oleh saya, Rane Mokredin, dan Saudara Odi Wijaya. Hukum keluargaan akan disampaikan oleh Saudara Surya Dharma dan Saudara Dimas. Di sini, di dalam perkawinan menurut agama Hindu, sangat mulia karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mencapai tujuan niskala, itu keimanan, dengan cara melepaskan orang tua dan dosa luhur, yaitu nyupat dengan membayar 3 utang. Bayar melalui upacara ritual dilakukan secara sesuai dengan Hindu, filsafat dan moralitas. Nikah dan melahirkan adalah perintah agama yang luhur. Bagi umat Hindu, orang percaya pada hakikat pernikahan dari waktu ke waktu. Untuk mengesahkan suatu perkawinan, menurut hukum Hindu, harus dilakukan oleh Brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang diketahui memenuhi persyaratan untuk melakukan perbuatan itu. Karena menurut hukum Hindu, tidak semua Brahmana atau pendeta mempunyai tugas yang sama. Hukum adat Bali dewasa ini mengenal 2 cara melangsungkan perkawinan, yaitu kawin dengan cara memadik, meminang, dan kawin dengan cara ngerorot, yaitu kawin lari. Apabila dalam masa pertunangan mendapat restu orang tua dan keluarga, dalam masa pertunangan itu kedua belah pihak, maka akan dipilih dengan cara memadik. Sebaliknya, apabila masa pertunangan dirasa kurang mendapat restu dari orang tua dan keluarga, salah satu atau kedua belah pihak, sedangkan pasangan ini terlanjur jatuh cinta dan tidak mungkin dipisahkan lagi, maka ngerorot menjadi satu-satunya cara melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan ngerorot yang biasa terjadi yaitu si laki-laki dan perempuan membuat surat pernyataan bahwa si perempuan sudah sah ada di rumah laki-laki yang dia cintai. Keluarga laki-laki mendatangi bendesa adat beserta kalian adat untuk membicarakan perihal perkawinan ngerorot tersebut. Pelaksanaan perkawinan ngerorot atau kawin lari menurut hukum adat Bali dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi tahapan-tahapan seperti proses pelarikan sampai di tempat pesangidan dan selahar, mesayut ketulun, endek, peradaan pertama, peradaan kedua, peradaan ketiga, mencari dewasa, mesayut, widiwidana, membawa parikrama, nyongkol, menjanguk. Jika semua sudah terpenuhi dan terlaksana, maka kedua mempelai sudah dapat dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Perkawinan ngerorot berdasarkan pada pertimbangan ekonomi, yaitu untuk menghindari besarnya biaya yang harus ditanggung dalam perkawinan sejenis. Selain itu, alasannya terletak pada perbedaan kebangsaan atau kasta. Bagaimana sebenarnya makna warisan dalam hukum adat Bali? Pada dasarnya, warisan itu adalah tanggung jawab atau swadharma. Tanggung jawab itu ada 3, yaitu pertama, tanggung jawab pada parayangan, kedua, tanggung jawab terhadap pawongan, dan ketiga, tanggung jawab kepada palemahan. Apa saja yang memiliki nilai ekonomi, yaitu tidak mempunyai nilai ekonomi, perajian misalnya. Contoh yang ada nilai ekonominya yaitu harta atau tanah yang di palemahan. Apa saja jenis-jenis harta di Bali, yaitu harta pusaka dari leluhur, guna kaya yakni hasil karya selama perkawinan, bebaktaan yaitu harta bawaan dari sebelum menikah. Apakah harta pusaka dan guna kaya boleh dijual? Dalam konteks dengan keluarga yang lain terhadap harta pusaka baru boleh keberatan. Misalnya, jangankan janda atau duda, orang biasa saja tidak begitu saja boleh memindah-tangankan harta pusaka. Karena ini adalah warisan leluhur, kalau wujudnya itu harta pusaka itu harus persetujuan perumahan keluarga. Harta guna kaya bagaimana sebenarnya norma-normanya? Harta guna kaya kalau mau dipindah-tangankan itu atas keputusan suami dan istri. Cuman berdua punya kesepakatan. Kalau harta bebaktaan tidak perlu, cukup sendiri. Sebenarnya seperti apa teknis pembagian harta guna kaya dalam hukum adat Bali?
Biasanya supaya semuanya kena harta itu dibagi 3. Yang pertama, 30% miliknya, kedua 30% untuk dibiarkan atau dilestarikan, dan ketiga 30% suka hatinya dia. Apakah rumus itu bersifat lengkap atau luas? Boleh dipakai, boleh tidak. Kalau mau baik-baik saja hubungan antara keluarga, ikuti rumus itu. Kalau mau perang ya silahkan, seenaknya aja. Definisi pembagian harta pusaka bagaimana? Nah, kalau harta pusaka kan bukan hasil kerja, kan dia tidak ikut itu. Bisa bapaknya yang punya atau bisa kakeknya. Itu kan milik bersama. Dalam hukum adat Bali, harta pusaka tidak boleh dibagikan, tidak boleh dijual. Dengan perkembangan zaman dan kehidupan sosial, apakah hukum tentang pewarisan bisa direvisi untuk meminimalkan kemungkinan terjadi konflik? Ya tidak perlu, ubah sendiri saja karena hukum waris itu kan boleh dipakai boleh tidak. Kalau mau dipakai silakan, kalau tidak juga silakan. Kalau hukum pidana lain lagi. Jadi hukum waris apapun kalau bertengkar itu dipakai hukumnya. Itu namanya hukum mengatur. Apa penyebab orang ribut soal warisan? Nah, orang-orang yang ribut mengenai hukum waris Bali itu karena mereka tidak tahu saja. Kalau dalam hukum adat Bali diatur bahwa wanita dapat 30%. Kalau menurut hukum adat Bali, sepanjang tidak bertengkar sebenarnya bebas saja, asalkan semua sepakat dan dibicarakan. Salah satu hukum adat di Bali yang masih eksistensi hingga saat ini adalah sistem kekeluargaan yang menganut sistem kebapaan, atau disingkat nama lainnya adalah federasi. Dalam sistem kebapaan, istri memasuki keluarga suaminya. Anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah atau suaminya dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa orang tua dengan menurunkan seseorang putra. Pada masyarakat kekerabatan adat Bali yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri. Di mana setelah terjadi perkawinan istri itu, istri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Apabila keluarga patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali, maka berlakulah adat pengangkatan anak. Apabila kita membicarakan tentang pengaduan dan peradilan menurut sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat yang kini kita gunakan, maka tidak banyak yang dapat dibicarakan. Namun tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga. Masyarakat hukum adat yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku.